Oke Cupers, kita sekarang berada di daerah Handil Kopi. Masuknya lumayan jauh, tempatnya enak untuk bersemedi dan mencari ilham juga bagus kayaknya di sini. Sepi, tenang, suara kodok. Kayaknya kutir banyak daerah sini nih Cupers. Kutir-kutir. Karena alamnya sungguh enak, tenang. Di sini adalah rumahnya Paman Cupang Cendolan. Jadi tadi pada saat dia lab, saya sempat WA disuruh datang, makanya saya langsung on the way ke rumahnya. Disinilah rumahnya ternyata. Alhamdulillah dengan keberadaan Cupang saya bisa menambah saudara, dan inilah ya imbas dari Cupang, banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya rezeki, bukan hanya dari uang atau harta, tetapi juga dengan adanya teman, silaturahmi juga salah satu rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Oke, langsung kita masuk saja ke dalam Cupers. Ini sih tadi lagi lab, nggak tahu sekarang masih lab atau belum. Kita masuk. Komandan masuk. Assalamualaikum. Ini akhirnya. Nggak sepanduk ke pacul lihat nah. Wih, ada senjatanya juga lah. Nah, bawa sini nah, sepanduk nah gugur sepanduknya. Ya, masuk, Komandan. Masih lab kah? Sudah berhenti. Loh, kirain tadi masih lab. Ayo masuk, Bu. Masuk. Nah, kayak di pang rumahnya. Masuk dalam. Ya. Nah, berapa amunisi disiapkan? alhamdulillah, insya Allah rencana kurang lebih insya Allah 100 lah. 100 ekor. Itu tim atau tim? Apa nama timnya? Rencana namanya Sekak Beta Borneo. Sekak Beta Borneo. Ya, Oh, baru ya? Iya, Spartan Kembar Kaliber. Nah, ada lambangnya? Lambangnya inilah, nah Kaliber. Nah, jadi gabungan antara Kaliber, BKS dengan Spartan. Nah, itu rencananya. Nah, itu inya. Nantilah. Masya Allah. Yang mana ini mau diturunkan, Om? Nah, rencana ini nih. Nah, 100 lah. iya, nah. Nah, ini rencana. Nah, Coba Cupers. nah, Mewah-mewah itu Cupers. Nah, ini rencana. Nah, Ngebrit juga kau? ngabrit juga, cuma lagi posisi ini lagi kekurangan pakan. Iya, jadi mungkin ada 3 lubukan di belakang, masih kecil-kecil. Apa aja yang dianu? Yang di lubuk CT sama MPK 3 lubukan, MPK 3 lubukan, 1 lubukan CT. Nah, itu masih umur sekitar 3 mingguan. 3 minggu lah. Cuma kekurangan pakan, kesulitan pakan, jadi kita pakai pakan buatan aja lagi. Pakai pur. Ya, seperti pur atau apa namanya? Pelet. Mem seperti itu. Karena jadi lambat gede. Kalau dia pakannya hidup alami cepat gedenya. Kurang lebih sebulan sudah gede-gede. Bisa sudah sebulan setengah naik botol. Karena kita kekurangan pakan, krisis pakan. Dari 100 yang mau diturunkan ini sudah disalon semua atau belum? Sebagian sudah. Oke Cupers, kita lanjutkan lagi obrolan kita karena tadi ada iklan yang lewat, makanya kita lanjutkan lagi. Ya. Dari 100 ikan itu yang punya Paman Cupang sendiri berapa ekor? 100 itu yang punya saya sendiri sekitar 20 lebih, hampir 30. Sisanya gabungan anak-anak semua kan dari 3 tim ini, Spartan, terus BKS dan Kaliber. Nah, yang di Kaliber yang pure di kita gitu nah. Nah, kata dari kita.
Jadi nanti rencana entry kan hari apa jam berapa? Rencana itu hari Sabtu setelah maghrib. Setelah maghrib ya. Kita kan perlu juga ngeliat dulu, progres dulu, artinya ada trouble apa enggak. Nanti di lapangan juga kita nggak serta-merta langsung masukkan ikan, kita lihat dulu, begitu dia trouble ngapain kan buang-buang uang. Betul. Nah seperti itu, jadi kita pantau dulu sampai ikan itu benar-benar siap. Artinya kalau pada dasarnya semua ikan itu bisa main. Betul. Nah yang penting ada uang pendaftaran. Betul. Iya kan? Betul. Cuma masalahnya belawan apa enggak. Iya. Nah sesuai enggak standarnya kan seperti itu. Nah ini kan event besar nih, sepertinya yang membuat para pemain cupang di Samarinda itu ikut meramaikan kontes yang punyanya BKB ini, BKB. Ya, punya BKB ini apa kira-kira Pak? Jadi yang membuat para animo pemain cupang ini dari yang tua maupun yang muda, yang lama maupun yang baru, itu karena dia punya hadiah luar biasa nih. Ya kan, selain pialanya bagus, terus dia punya tambahan yang namanya mini gold, serta mendapatkan UP, ya kan, lengkap jadinya. Itu yang membuat para pemain itu semangat. Nah dari Sabang sampai Merauke pun yang saya dengar ini datang dari Pulau Jawa, terus dari Bogor, dari Sumatera, itu yang saya dengar infonya mereka serbu ini. Nah jadi kita khususnya tuan rumah warga Samarinda Kalimantan Timur ini jangan kasih ikan yang memang biasa-biasa saja, carilah yang terbaik. Betul. Nah ya kan, karena perlawanan luar biasa ini. Perlawanan artinya bermusuhan itu di ikan aja, untuk di orangnya sama, ya kan, musuhnya cuma ikan saja. Jangan putus silaturahminya, karena ajang event ini ajang silaturahmi, ajang saling temu, yang tidak kenal bisa kenal, ya kan. Dampaknya cupang rame, peternak juga rame, ya kan, penjual juga rame, ya kan, wadahnya ada. Ya, nah itu cupang. Jadi pemain-pemain cupang di Samarinda jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Mempertaruhkan nama Samarinda, karena pesertanya bukan hanya dari Samarinda, dari Sabang sampai Merauke rencananya ada ikut juga. Kira-kira sepengetahuan Paman nih selama bermain cupang ini, kira-kira sudah banyak atau banyak nggak animonya yang akan datang di acara nanti? Kalau hemat saya untuk acara BKB ini insya Allah tambah ramai, dan setiap tahun ini semakin meningkat peserta pemain itu. Yang pemain tadinya cuma main di warna berpindah ke SNI, ya kan, mulai mengikuti SNI. Jadi rame di SNI ini setiap tahun, setiap rame. Jadi di terakhir saya berhenti di 2016 itu mulai redup. Begitu saya main kembali, istirahat 2-3 tahun, main kembali, yang paling rame percupangan di Kalimantan Timur ini tahun dari 2020 sampai ini. Nah karena adanya event terus. Nah disitulah fungsinya event kan, mempertahankan ramenya percupangan kita di sini. Nah khususnya SNI loh ya. Karena di SNI ini nggak kalah juga untuk di kelas IBC, dia juga punya kelas warna, ya kan, yang tadinya anak-anak punya multicolor yang nggak bisa dipakai, bisa dimasukkan di koi, iya kan. Blue ring misalkan dia punya, nggak ada kelasnya di SNI, bisa masukkan di marble, kan seperti itu. Yang penting dia punya form sesuai dengan standar nasional Indonesia yang tercantum dalam ABI kan, seperti itu. Nah, itu coba. Jadi jangan berkecil hati yang tidak punya ikan SNI, punya ikan warna bisa juga diikutkan karena ada kelas-kelasnya. Cuma ya tadi standarnya standar SNI. Tapi kalau nggak salah ini ada kelas ini juga tambahan. Tambahan kelas eksibisi namanya. Eksibisi yang mengacu, saya dengar itu semi IBC kan gitu. Karena nggak bisa juga kita serta-merta langsung adakan IBC ya, karena kalau menurut saya ya belum ada. Peminatnya belum terlalu banyak. Ada cuma nggak terlalu banyak. Terus juga juri khusus juri lokal Kalimantan Timur atau Kalimantan untuk saat ini belum ada yang saya tahu mumpuni menjuri untuk kelas IBC. Otomatis teman-teman yang adakan
hanya mengadakan kelas eksibisi, terus mendatangkan juri dari luar, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya harapan saya untuk Kalimantan Timur Samarinda khususnya punya juri yang namanya juri IBC. Jadi kita bisa 2, IBC jalan, SNI jalan. Nah gitu. Itu Cupers. Jadi orang Samarinda harus ikut. Untuk satu lagi, untuk membakar semangat teman-teman Samarinda ikut, apa ya kira-kira yang bisa Paman berikan? Membakar semangat teman-teman Samarinda ini satu saja. Artinya eventnya jangan putus. Oh gitu. Eventnya jangan putus, terus-terusan main di SNI, main di ada event maupun SNI ada kelas eksibisi main. Artinya jangan sekedar kita punya ikan bagus didiemin di rumah, padahal itu ikannya masuk tuh, iya kan? Main. Urusan menang dan kalah itu rezeki. Ya, Oke, nggak ada kita bisa patokan ikan saya menang, nggak ada kontes namanya. Jadi jangan takut turun ke lapangan. Kalaupun memang ragu-ragu, nonton dulu, iya kan? Ya, nonton dulu, ikutin aja. Ada event datangin, dan terus adakan walaupun ada event bazar seperti di Big Mall, seperti di mana-mana. Adakan terus. Nah, jadi ramai, terbakar semangatnya. Nah, gitu. Jadi event setiap latberan dibangun, khususnya komunitas cupang di Samarinda atau tim-tim yang ada, bangunlah latber, ya kan? Bangun latber lokal atau latber outbound yang melingkupi Kalimantan Timur saja silakan. Nggak usah regional dulu supaya semangatnya ada, wadahnya ada, peternak juga jualannya ada, gitu kan? Nah seperti itu. Jadi ramai terus. Nah, seperti itu. Jadi buat pengurus KCHS satu masukan, yaitu satu, tetap adakan kontes. Walaupun tidak kontes, adakan latber saja tiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali adakan latber. Jadi musim tidak ada musim di pemain cupang terus ada, jadi terus berjalan, itu saja. Ya teman-teman. Iya. Jadi jangan putus. Sama peternak juga terus ngebreed aja. Terus ngebreed yang breeder ya kan, terus ngebreed. Tinggal strateginya di komunitas. Komunitas aktifkan, humas-humasnya bekerja dengan cara dia, bagaimana membakar semangat, adakan latber, temui tim-tim satu-satu, gimana lo mau ngadain, misalnya ya kan, nanti kita support gitu loh, support apa segala macam, itu jalan pasti. Itu nggak akan jalan kalau nggak komunitas yang nggak bergerak. Komunitas wajib bergerak. Nah seperti itu. Oke Cupers, mungkin sampai di sini aja, jangan terlalu panjang juga, nanti nggak ada yang nonton. Oke Ya. teman, terima Sip. kasih banyak. Ambil ngopi, ambil udut. Oke Cupers, itu tadi wawancara atau lebih dekat dengan Paman Cupang Cendolan, salah satu ikonik percupangan di Samarinda. Paman Cendolan ini sering live di Facebook dengan nama Facebooknya Paman Cupang Cendolan. Di Facebooknya tersebut banyak kata-kata yang khas keluar dari mulut beliau, salah satunya kada begampangan, intinya inti, dan lain-lain. Dengan logat bahasa Banjar yang sangat kental. Paman Cendolan ini termasuk suhu percupangan di Samarinda karena beliaunya sudah lama sekali bermain cupang. Dari ngobrol atau lebih dekat dengan Paman Cendolan tersebut, kita bisa beberapa kesimpulan. Yang pertama, pemain cupang harus bersatu. Boleh bermusuhan pada saat di kontes saja. Selanjutnya, kalau ke dalam kesehari-hariannya kita lebih seperti saudara, saling banyak bertukar pengalaman, tukar ilmu, itulah. Yang kedua, usahakan setiap bulan ada kontes, kalau nggak kontes minimal latber. Jadi bisa memberi pemahaman kepada pemain-pemain baru. Pemain-pemain baru juga bisa belajar gimana kontes itu, bagaimana cara menurunkan ikan. Memang semua ikan bisa diturunkan dalam kontes asal ada uang pembayaran. Tetapi gimana ikan standar kontes, seperti apa ikan kontes, kan biasanya lebih enak dilihat apabila di dalam kontes tersebut. Yang kedua. Yang ketiga,
lebih berperan aktifnya pengurus-pengurus komunitas agar terselenggaranya kegiatan lakber ataupun kontes. Oke Cupers, mungkin sampai di sini liputan kali ini. Semoga bermanfaat, lebih mendorong kita untuk mempermajukan percupangan di Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brigade Cupang Samarinda.